3, 2, 1. Video ini aku buat untuk kalian yang pengen buat paspor. Cekidot. Halo, kenalin aku Yuto. Aku suka jalan-jalan, aku suka mengunjungi tempat-tempat baru, aku suka belajar hal-hal yang baru. Kali ini aku mau sharing, aku mau cerita, dan aku mau membagikan tips ke kalian tentang cara membuat paspor. Section 1. Kenapa aku membuat paspor? Alasan yang paling utama aku membuat paspor karena aku punya mimpi untuk keluar negeri. Jadi mau nggak mau aku harus membuat paspor sebagai dokumen identitas di luar negeri nantinya. Sesimpel itu. Section kedua. Aku mau cerita dan ngasih gambaran ke kalian gimana alur melakukan pembuatan paspor. Alur yang pertama, siapkan dokumen teman-teman secara lengkap. Ada 3 dokumen yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama ada dokumen IKTP, yang kedua ada kartu keluarga, dan yang ketiga ada dokumen pendukung atau dokumen validasi dari 2 dokumen sebelumnya. Biasanya itu menggunakan akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah. Teman-teman bisa memilih salah satu dari 3 dokumen ini. Alur yang kedua, teman-teman bisa melakukan pendaftaran secara online melalui M-Paspor. Setauku, kantor-kantor imigrasi yang ada di Indonesia itu sudah menyarankan untuk melakukan pendaftaran melalui M-Paspor. Nah, teman-teman bisa download aplikasi M-Paspor itu di App Store atau di Play Store. Alur yang ketiga, mengunjungi tempat pelayanannya. Di alur yang kedua itu kan kita melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi M-Paspor. Nah, biasanya di terakhir kali melakukan pendaftaran untuk pengajuan pembuatan paspor itu melakukan penentuan tempat atau lokasi melakukan pelayanan pembuatan paspor. Sebagai contoh, aku ngebuat paspor ini di Depok. Itu ada beberapa tempat yang bisa aku pilih untuk melakukan pelayanan pembuatan paspor ini. Aku pilih di Mall Pelayanan Publik di kantor Depok sebelum ITC. Tapi selain di MPP itu ada di Detos, Depok Town Square, itu untuk unit pelayanan pembuatan paspor, atau di kantor imigrasinya langsung yang ada di GDC. Teman-teman bisa milih lokasinya sesuai tempat teman-teman. Alur yang keempat, lakukan pengambilan data biometrik dan proses wawancara. Setelah kita datang, nanti kita akan dilayani. Nah, itu nanti ada 2 proses yang dilakukan, yaitu yang pertama dokumentasi atau pengambilan data biometrik. Itu 10 sidik jari yang kita punya itu di data, kemudian ada pengambilan foto, dan yang terakhir ada proses wawancara. Teman-teman akan ditanya oleh pihak imigrasi kenapa teman-teman melakukan pembuatan paspor ini. Alur yang kelima itu pengambilan paspor. Nah, biasanya setelah kita melakukan pengambilan data biometrik dan wawancara itu menunggu sekitar 3 hari untuk bisa mengambil paspor itu. Kalau kita pilih pendaftaran atau pembuatan paspor yang reguler. Tapi kalau teman-teman buatnya percepatan, mungkin akan beda lagi. Tapi kalau teman-teman ambil yang reguler itu akan nunggu 3 hari. Dan untuk pengambilannya sendiri nanti biasanya akan di kantor imigrasinya langsung. Kalau di Depok itu langsung ambil
paspornya di kantor imigrasi yang ada di GDC. Nah, itu aja alur yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan pembuatan paspor. Ini bisa disesuaikan di tempat teman-teman, di daerah teman-teman untuk melakukan pembuatan paspor itu sendiri. Section yang ketiga, tips-tips yang bisa aku bagikan untuk teman-teman mempersiapkan atau melakukan pembuatan paspor ini. Tips yang pertama, buat tujuan jelas kenapa teman-teman perlu membuat paspor. Kayak yang aku sampaikan di section yang satu, aku membuat paspor karena aku pengen ke luar negeri. Nah, kalau teman-teman keluar negerinya pengen umroh, pastikan dulu dapat kuotanya atau enggak, terus pakai travel apa, baru ngajuin pembuatan paspor. Atau mungkin sesimpel teman-teman pengen keluar negeri ke Jepang. Nah, kalau ke Jepang biasanya ada tips lain. Teman-teman bisa daftar paspor biasa yang elektronik, karena biasanya atau yang setahu aku, Jepang itu kerjasama sama Indonesia untuk mendapat visa gratis selama 15 hari kalau kita menggunakan paspor elektronik. Tips yang kedua, teman-teman perlu mempersiapkan dokumen-dokumen ini secara lengkap. Tadi ada 3 dokumen yang perlu teman-teman siapkan. Nah, ini perlu dicek terlebih dahulu dokumen-dokumennya, apakah dokumen itu udah sesuai atau belum. Pastiin teman-teman punya salinan aslinya, karena nanti ketika proses wawancara atau saat kita melakukan pembuatan di alur yang keempat tadi, itu akan dimintai dokumen asli. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan dokumen tersebut. Terus juga pastiin substansi yang ada di dokumen tersebut itu sudah sesuai. Misal ada kesalahan satu huruf di nama teman-teman, itu bisa berakibat fatal juga. Nanti akibatnya teman-teman gagal diterbitkan paspornya, seperti itu. Jadi teman-teman perlu mengecek atau cross check dokumen yang perlu teman-teman siapkan untuk melakukan pembuatan paspor ini. Tips yang ketiga itu ketika teman-teman melakukan alur yang kedua, yaitu mendaftar secara online di M-Paspor. Pastikan data-data yang teman-teman inputkan itu semuanya benar, karena nanti kalau di alur selanjutnya itu ditanyakan, teman-teman nggak akan kelabakan, nggak akan cari-cari lagi dan memperbaiki lagi data-data itu. Jadi prosesnya akan lebih cepat lagi. Tips yang keempat, waktu alur yang keempat melakukan pengambilan biometrik itu kan ada sesi foto. Nah, usahakan teman-teman kalau datang ke tempat kantor pelayanannya itu jangan menggunakan baju warna putih, karena background yang digunakan untuk foto itu backgroundnya warna putih. Takutnya nanti warna baju teman-teman sama background itu nyatu dan dianggap nggak valid gitu. Nah, teman-teman bisa pakai baju yang lain selain warna putih. Tips yang kelima itu sebisa mungkin teman-teman tanyakan semua yang teman-teman nggak tahu tentang tata cara pembuatan paspor. Baru teman-teman pastikan lagi siap atau enggak untuk membuat paspor. Kalau teman-teman masih bingung, tanyakan sejelas-jelasnya sama teman-teman atau sama orang terdekat atau sama petugasnya langsung, gimana sih cara buat paspor yang benar gitu. Oke, itu aja video yang bisa aku bagikan, tips dan pengalaman yang bisa aku bagikan. Nah, aku juga pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau aku udah buat paspor. Ini paspornya elektronik. Nanti ketika pendaftaran itu ada pilihan paspor biasa sama paspor elektronik. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan dari tujuan teman-teman membuat paspor. Karena aku disarankan dari temanku yang udah pernah keluar negeri itu dapat privilege untuk tidak mempersiapkan visa. Jadi waktu itu temanku datang ke Jepang pakai paspor elektronik, itu udah nggak usah mempersiapkan visa, dapat visa gratis dari pemerintah Jepang karena menggunakan paspor elektronik. Oke, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka.
Dan jangan lupa subscribe untuk dukung channel aku untuk membagikan cerita-cerita aku tentang perjalananku atau prosesku untuk melakukan traveling pertama kali. Itu aja dari aku, see you next time.